Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan lanjutin nge-breakdown untuk seri animasi kartun Your Friendly Neighborhood Spider-Man ya teman-teman. Khusus episode ke-8. Nah ini udah menuju mau final episode minggu depan ya teman-teman. Wajib banget kalian nonton video Jokastoy dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita breakdown episode ke-8 Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Here we go. Jadi episode ke-8 ini dibuka dengan Spider-Man yang diselamatkan oleh Norman Osborn ya. Dari sekarat dan babak belur dihajar oleh Scorpion episode sebelumnya. Ia pun dirawat di fasilitas rumah sakit Oscorp Corporation tanpa diketahui identitas. Jadi tetap ya, yang mengetahui identitasnya hanya Norman Osborn di sini. Ia dirawat oleh dokter pribadi Oscorp. Gimana nggak babak belur teman-teman? Di sini Peter Parker dihajar habis-habisan oleh Scorpion. Gila sih. Itu adalah the best fight di seri animasi ini ya. Hampir mati si Peter Parker terkena serangan dan tusukan dari ekor teknologi canggih Scorpion. Kelihatan di sini Peter cepat sembuh karena kemampuan healing factornya yang luar biasa, bisa sembuh secara sendiri. Ia juga bertanya tentang Bibi May yang sudah diberitahukan bahwa Peter tidak pulang ke rumah, menginap di rumahnya Harry Osborn. Terlihat Peter di sini merasa kecewa dengan kemampuan dirinya sendiri yang gagal dan hampir mati diserang oleh Scorpion itu. Kalau nggak diselamatkan Norman, ia pasti akan mati. Peter di sini tidak ingin ada banyak orang yang terluka lagi. Ia mengingat dan mimpi buruk bagaimana Scorpion menghajar dirinya dan hampir merenggut nyawa Lonnie Lincoln dan Pearl. Jadi dia ingin cepat-cepat mengakhiri ini, tetapi keadaannya tidak mendukung ya guys. Ia masih sakit parah. Lagi pula kostum Spider-Man, white kostumnya itu juga sudah hancur ya, udah nggak bisa dipakai lagi, sehingga memang harus recovery dulu si Peter ini. Norman Osborn memperingati Peter Parker. Ia kalah karena ia masih menahan dirinya. Sebagai seorang superhero, dalam menghadapi penjahat tidak boleh untuk menahan diri, karena akan banyak lagi orang yang akan tersakiti dan jadi korban. Jadi sedikit di-advise Peter Parker di sini. Ia pun tidak ingin berlama-lama di rumah sakit Oscorp dan ia kabur secara tersembunyi. Peter pun mendengar suara teriakan dari seorang wanita yang ternyata itulah teriakannya si Asha melihat project dari Dr. Connors dan Peter Parker itu berhasil ya guys. Output stabil, arus yang kuat, pembaruan energi terbarukan pun menjadi terobosan di sini. Dr. Whitman seperti gak seneng dan gak mau mengakui gitu, tapi dia berkata proyeknya ini udah oke dan semoga 3 siswa lain bisa meniru Peter Parker. Mereka pun terkejut melihat Peter Parker yang babak belur dan berkata ia dirampok. Amadeus masih mengejek Peter dan malah minta maaf di sini ya teman-teman. Dr. Connor bangga kepada Peter Parker bahwa proyek yang mereka lakukan, kalkulasi perhitungan yang dibuat Peter ini bisa sukses dan banyak percobaan dari hewan-hewan yang dibawa ke lab ini ya teman-teman. Nah ini tuh kayak nge-easter egg juga bahwa nanti Dr. Connors ini akan menjadi seperti di komik The Lizard guys, akibat percobaan hewan-hewan eksperimen ini. Peter pun langsung undur diri untuk pulang ke tempat rumahnya. Sesampai di rumah, ia langsung menyembunyikan mukanya babak belur kepada Bibi May. Berkata ia hanya jatuh dari skateboard. Tapi Bibi May masih panik dan masih peduli dengan Peter Parker. Tetapi ia akhirnya memberi ruang kepada Peter. Peter Parker di sini tuh kayak menangis dan memeluk Bibi May ya teman-teman. Ia seperti benci sama dirinya sendiri karena gagal untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi dan cintai pada pertarungan terakhirnya dengan Scorpion itu dan malah hampir mati. Jadi di sini Peter merasa bersalah banget ya. Bibi May pun mengerti perasaan Peter yang seorang teenager dan remaja masih kurang stabil. Akhirnya tidak terlalu nge-push atau menekan si Peter ini dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di tempat markasnya Dr. Otto Octavius, ia yang sedang bermain game dan mempersiapkan mesin-mesin alat canggihnya itu langsung didobrak oleh pihak pemerintah militer dan ditangkap ya teman-teman. Dr. Otto segera mengaktifkan lengan tentakel untuk mengatasi semuanya. Ia mengambil uangnya dan berusaha untuk pergi. Banyak alat-alat canggih di sini termasuk bom supersonik yang mengganggu pendengaran. Ia juga dengan santainya pergi melewati para pasukan bersenjata karena kan ia dikelilingi oleh teknologi canggih gitu ya teman-teman. Tetapi akhirnya Dr. Otto Octavius harus dipenjara dan ditangkap karena ada Iron Man di sini atau Tony Stark yang langsung meringkusnya bersama dengan Thaddeus Thunderbolt Ross guys. Bener-bener ya, cameo dari Tony Stark atau Iron Man di sini nggak terprediksi banget sih. Karena kan Iron Man atau Tony Stark ini menandatangani perjanjian Sokovia Accords yang memang dibuat oleh Menteri Luar Negeri
Thaddeus Ross di animasi ini ya, pada saat Civil War itu guys. Jadi ia masih berada di pihak pemerintah. Gawat juga ya kalau Tony Stark tidak berada di pihak pemerintah, bisnisnya kan banyak di Stark Industry. Dan semesta ini tuh keren banget sih, semuanya lengkap ya teman-teman. Para Avengers, Captain America Steve Rogers, Iron Man Tony Stark ada, eksis, Oscorp Corporation dan Norman Osborn, Harry Osborn juga eksis ada di semesta ini. Jadi lengkap banget ya di Earth-nya Spider-Man ini. Akhirnya Dr. Otto Octavius harus menghentikan operasi program jahatnya tersebut dan ditangkap. Peter pun yang sedang istirahat dan tidur siang malah bermimpi buruk akan ia yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Nico Minoru yang pergi, Pearl yang diserang oleh Scorpion, Lonnie juga diserang oleh Scorpion dan Norman Osborn juga. Jadi ia benar-benar mimpi buruk ya karena kalah dari pertarungan dengan Scorpion. Akhirnya ia terbangun, melihat HP-nya, semua chatnya tidak dibalas oleh Nico Minoru. Peter juga menghubungi dan menelepon Nico, tapi terhubung dengan kotak suara dan tidak ditanggapi oleh Nico. Jadi masih marah si Nico itu kepada dirinya. Telepon dari Pearl pun datang kepada Peter Parker untuk mengajak Peter mengerjakan laporan laboratorium kelas mereka. Ini mereka sudah satu kelompok, jadi 3 orang gitu ya guys. Peter segera datang ke rumahnya Pearl untuk mengerjakan tugas tersebut. Pearl pun langsung bertemu dengan Peter di sini, di mana Pearl mengabaikan telepon dari Lonnie. Mereka pun mulai mengerjakan tugas PR tersebut. Akhirnya Lonnie datang menemui Pearl di sini. Pearl pun yang awalnya menolak Lonnie akhirnya memberikan kesempatannya untuk menjelaskan. Pearl pun di sini masih nggak percaya bahwa Lonnie datang menjadi gangster dan meninggalkan sekolah, meninggalkan semua orang. Akhirnya mereka pun putus di sini, membuat Pearl pun menangis ya guys. Peter berusaha untuk menghibur Pearl, namun apa daya semuanya sudah terjadi. Pearl masih teringat tentang masa kecilnya di Filipina dengan hamparan pantai yang sangat indah menjadi tempat favoritnya. Karena memang kan Pearl Pangkat ini adalah superhero di versi Marvel Comic yang bisa mengendalikan air hydrokinesis bernama Wave. Kemarin aku sudah bahas ya guys. Peter yang mendengar percakapan tentang Pearl dan juga Lonnie langsung menemui Lonnie dan menghentikannya untuk terus berhubungan dengan gangsternya si Big Don dan berusaha menyerang Scorpion. Karena ini sudah di luar dari kendali Lonnie. Peter di sini tidak mau memberitahukan apa yang terjadi padanya karena ia Spider-Man ya teman-teman. Namun Lonnie tidak mau mengikuti arahan dari Peter dan langsung pergi. Peter pun pulang ke rumah Bibi May guys di sini. Peter melihat fotonya bersama dengan Bibi May dan Uncle Ben, Paman Ben, dan ia teringat bagaimana masa itu hidupnya sangat bahagia. Ia memiliki Bibi May dan Paman Ben yang menyayanginya, dan ketika itu Peter juga masih bocil ya guys. Jadi dia seperti mengingat tentang Uncle Ben dengan semua permasalahan yang ia hadapi. Akhirnya Peter pun pergi ke tempat Oscorp Corporation dan bertemu Norman untuk membahas bagaimana cara menghentikan Scorpion. Sedangkan Big Don dan gangsternya Lonnie bertemu dengan sosok misterius memakai topeng yaitu Chameleon, nama aslinya Dmitry Smerdyakov, yang menawarkan informasi serta barang-barang canggih yang dibuat dan dijual oleh Dr. Otto Octavius serta alamat pembeliannya gitu ya teman-teman, agar gangsternya si Big Don dan Lonnie ini bisa setara dengan Scorpion. Walaupun tadi Dr. Otto Octavius itu sudah ditangkap oleh Iron Man dan Ross, tapi kan dia ada asisten si Vincent itu ya. Nah jadi kaki tangannya itulah yang akan tetap menjual barang-barang itu karena dia belum tertangkap. Awalnya mereka ragu, tapi di sini Lonnie memberikan semangat kepada mereka bahwa gangster mereka juga harus mendapatkan mesin-mesin canggih itu ya. Di sini Chameleon atau Dmitry Smerdyakov udah muncul di episode yang lalu ya, bersama dengan kelompok preman Rusia, Roxana, Mikhail dan Mila guys. Jadi ini kemungkinan adalah orang yang sama sih, karena kan nama asli Chameleon adalah Dmitry Smerdyakov, adik tirinya Kraven the Hunter. Tetapi MCU punya Dmitry Smerdyakov sendiri dan Sony punya Dmitry Smerdyakov mereka sendiri. Jadi ada 2 versi Chameleon di versi film Marvel. Peter pun di sini diasistensi oleh Harry Osborn yang memberikannya kostum baru Spider-Man karena terdeteksi lagi nih gamma radiation yang kemungkinan kelompoknya Donnie dan kelompok Scorpion akan berperang lagi. Peter pun mendapatkan kostum komik akuratnya dan episode ke-8 selesai. Akhirnya ya teman-teman, di episode terakhir final season pertama Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini, Peter Parker mendapatkan kostum Spider-Man komik akuratnya yang berwarna merah dan biru serta desainnya yang sama dengan versi Spider-Man Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield dan Tom Holland. Akhirnya ya finally ya guys. Wah, tambah seru ya teman-teman. Apalagi episode kali ini
kita melihat bagaimana kemunculan Iron Man, Dmitry Smerdyakov atau Chameleon. Next, minggu depan kita akan breakdown episode terakhir, 2 episode langsung dari seri animasi Marvel Studios Animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Kalau nggak salah, episode terakhir dari season pertama Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini ada 2 langsung dirilis ya. Jadi episode 9 dan episode 10 guys. Nah nanti aku akan nge-breakdown secepat mungkin ya untuk final episode Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini. Overall sih setelah nonton 8 episode, ini seri animasi bagus, seru, dan keren ceritanya. Cuman yang annoying dan mengganggu mata aku banget, terlalu banyak NPC yang kembar dan sama, cuman modal copy paste aja. Nah cuman itu aja sih. Selebihnya oke, kayak ini kan udah kemarin muncul, terus muncul lagi dengan rambut berwarna lain, kulit warna lain, kayak hemat budget banget. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya video penjelasan dari aku untuk breakdown episode kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar. Kita diskusi bareng untuk seri animasi Marvel Studios Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye-bye. See you next time.